C020006. Saya dari kelas R9, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi Keperlakuan, di mana materi ini adalah mata kuliah dari Akuntansi Keperlakuan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQ, NR, CSRS. Baiklah, langsung saja ke materi. Pergeseran arah riset. Pada tahun 1970 terjadi pergeseran pendekatan riset akuntansi, di mana pendekatan normatif ini telah berjaya selama 1 dekade, namun tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Pendekatan klasikal lebih menitik beratkan perkembangan ekonomi keuangan, terutama munculnya hipotesis pasar yang efisien atau efisien market hipotesis dan teori keanggonan agensi teori, telah menciptakan suasana baru bagi riset, empiris, manajemen, dan akuntansi. Filosofi paradigma metodologi riset terdiri dari pendekatan subjektivisme terhadap ilmu sosial dan juga pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ontologi, yaitu terdiri dari nominalisme dan realisme. Ontologi sendiri itu berhubungan dengan hakikat atau sifat dan realitas atau objek yang akan diinvestigasi. Yang kedua ada epistemologi, yaitu adanya antipositivisme dan positivisme, di mana epistemologi sendiri itu berhubungan dengan sifat dari ilmu pengetahuan, bentuk, dan ilmu pengetahuan tersebut, dan bagaimana mendapatkan serta menyebarkannya. Yang ketiga itu ada hakikat manusia, yaitu terdiri dari voluntarisme. Voluntarisme itu sendiri memberikan penekanan pada asensi bahwa manusia berada di dunia ini untuk memecahkan fenomena sosial sebagai makhluk hidup, makhluk yang memiliki kehendak dan pilihannya bebas. Selanjutnya ada determinisme, yaitu memandang bahwa manusia dan aktivitasnya ditentukan oleh situasi atau lingkungan tempat dia berada. Yang keempat ada metodologi, yaitu adanya ide grafik yang mempunyai unsur utama subjektivisme menjadi landasan atau pandangan bahwa seseorang akan dapat memahami dunia sosial, social world, dan fenomena yang diinvestigasi apabila ia dapat memperolehnya atas dasar pengetahuan pihak pertama. Dan metodologi ini juga ada nomotetik, yaitu pendekatan yang mempunyai sistem buku dalam melakukan penyelidikan yang biasanya disebut dengan sistem protokol dan teknik. Filosofi paradigma metodologi riset terbagi menjadi 5, yaitu paradigma fungsionalis, yaitu paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut juga dengan paradigma utama. Yang kedua ada paradigma interpretif, yaitu usaha menganalisis realitas sosial dan bagaimana realitas tersebut terbentuk. Yang ketiga ada paradigma strukturalisme radikal, yaitu mempunyai kesamaan dengan fungsionalis yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Yang keempat itu ada paradigma humanis radikal, yaitu adanya kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian saling memahami. Yang kelima ada paradigma postmodernisme, yaitu menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Baiklah, selanjutnya ada peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi, yaitu di mana akuntansi keperlakuan sebelumnya dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi pada peluang, terutama pada hasil subbidang dan implikasinya untuk subbidang akuntansi yang lainnya. Yang pertama ada audit, yaitu merupakan karakteristik dari sebagian besar riset akuntansi keperlakuan. Yang kedua, ada akuntansi keuangan, di mana riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit yang menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperlakuan dalam bidang keuangan. Yang ketiga, ada akuntansi manajemen, yaitu
pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan, di mana dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperlakuan dalam bidang audit. Yang keempat, ada sistem informasi akuntansi, yaitu kesulitan untuk membuat generalisasi, yaitu meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Yang kelima, ada perpajakan. Dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Yang keenam, ada pertumbuhan riset perilaku, di mana indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan terakhir, yaitu adanya wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama ada survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan, yang kedua ada klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Selanjutnya ada teori keperlakuan tentang perusahaan. Di dalam teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Yang pertama adanya model motivasional dari perilaku manajerial, di mana pengujian terhadap literatur berdasarkan organisasi motivasional mengungkapkan bahwa kebanyakan dari penulis atau empiris dan teoritis. Wawasan untuk masa depan. Nah, wawasan untuk masa depan ini, adanya masalah utama di masa mendatang adalah bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Riset keperlakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan apa yang bisa diusahakan oleh akuntan. Maka, akan terasa lebih sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terbatasnya sumber dana ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para subjek profesional yang mampu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.